bahwa kubur itu telah kosong, tetapi ia tidak bertemu dengan dia. Mengapa hati kalian lamban sekali? Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Mesias harus menderita dan mengalami kematian untuk masuk dalam kemuliaannya? Seluruh kitab suci, dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, menyatakan bahwa Mesias akan menderita dan mati, tetapi kemudian akan bangkit dari kematian, lalu masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga. Mereka pun terus berjalan. Ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya supaya menginap. Tetapi kedua orang itu menunjukkan kebaikan hati. Hari sudah menjelang malam. Kalau Yesus meneruskan perjalanannya, ia akan mengalami kegelapan malam. Saudara, hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Tidak baik kalau saudara melanjutkan perjalanan di malam hari. Menginaplah di rumah kami malam ini. Besok pagi, saudara silakan melanjutkan perjalanan. Baiklah, terima kasih. Engkau sudah mengundang aku menginap di rumahmu. Yesus pun masuk ke dalam rumah itu mengikuti kedua orang itu. Di rumah itu, tuan rumah menyediakan makanan untuk makan malam. Yesus pun bersama kedua orang itu untuk makan malam. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada kedua orang itu. Ketika itulah mereka menyadari bahwa orang yang datang ke rumah mereka itu adalah Yesus, guru mereka. Tetapi saat itu juga Yesus menghilang dari hadapan mereka. Guru, pantas saja hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita dalam perjalanan tadi. Ternyata guru berjalan bersama kita, tetapi mengapa kita tidak mengetahuinya? Guru sudah bangkit. Para perempuan itu berkata benar. Guru benar-benar sudah bangkit dari kematian. Iya, guru hidup lagi. Ayo kita kembali ke Yerusalem. Kita menemui para rasul. Kita ceritakan berita gembira ini. Kedua orang itu segera pergi meninggalkan rumah itu dan bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka sangat bergembira karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sementara itu, para rasul yang tinggal di sebuah rumah di kota Yerusalem tidak berani keluar rumah karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka pun bingung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Yesus. Mereka tahu kalau kubur Yesus kosong dan jenazahnya kepada kami. Kami pun baru menyadari bahwa hantu. Itu bukanlah hantu, itu guru. Mengapa kamu terkejut dan mengapa kamu ragu-ragu? Ini aku, guru dan Tuhan. Mendekatlah kalian semua kemari. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Benar, ini guru. Aku memang harus menderita dan mati. Tetapi aku bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Setiap orang yang percaya kepadaku akan mengalami kebangkitan seperti aku dan menerima kehidupan kekal. Kalian harus memberitakan kebenaran ini kepada segala bangsa supaya mereka percaya kepadaku lalu bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Baik guru, kami akan melakukan apa yang engkau kehendaki. Kalian harus melakukannya mulai dari kota ini, dari Yerusalem. Tetapi sebelumnya, kalian harus tetap tinggal di kota ini menantikan janji Bapa. Bapa akan mencurahkan Roh Kudus kepada kalian semua. Kalian ingat Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal dan sudah 4 hari berada di dalam kubur, kan? Ingat, Bu. Nah, seperti Lazarus bangkit dari kematian dan hidup lagi, begitu juga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tetapi ada perbedaannya. Coba kalian pikirkan apa perbedaannya. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggilnya
Lazarus, keluarlah. Lazarus hidup lagi, lalu keluar dari kubur. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian sendiri. Tidak ada yang membangkitkannya. Benar, Sam. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ada orang-orang yang menggulingkan batu yang menutup pintu kubur. Tetapi waktu Tuhan Yesus bangkit, batu penutup kubur terguling karena gempa bumi. Benar, Hana. Ibu tambahkan satu lagi ya. Ini yang paling penting. Setelah bangkit dari kematian, Lazarus hidup seperti sebelumnya. Tetapi pada akhirnya dia mati lagi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus naik ke surga dan hidup selamanya. Tidak mati lagi. Kalian tidak boleh melupakan kebenaran ini. Kalian harus tumbuh menjadi dewasa. Harus bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan benar itu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalian harus berani memilih untuk berebut. Semua orang akan mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menurut kehendaknya, maka kita tidak akan mengalami kebangkitan badan. Kita akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus, lalu hidup berbahagia bersama Tuhan Yesus selamanya di surga. Karena itu, kalian harus terus belajar tentang Tuhan Yesus dan semua yang diajarkannya, supaya kalian bisa melakukan kehendaknya. Baik, Bu. Aku senang belajar tentang Tuhan Yesus. Aku akan belajar terus tentang Tuhan Yesus.